Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Masih puasa? Alhamdulillah. Puasanya semoga selalu full ya, tidak ada yang bolong. Karena kalian sudah mau kelas 3, pasti sudah lebih kuat puasanya. Jangan kalah sama yang masih kecil ya. Oke, untuk hari ini kita mulai belajar lagi ya. Kita buka bukunya halaman 140. Ayo dibuka dulu bukunya halaman 140. Oke, anak-anak, kegiatan kalian selama puasa apa aja ya? Tadarus Al-Quran? Pintar. Terus mengaji sama tadarus sama aja ya? Ada yang masih ikro, ada yang masih udah ada yang sudah Al-Quran. Itu udah bagus, nggak apa-apa ikronya dibaca, Al-Qur'annya apalagi dibaca, biar kalian tambah pintar setelah bulan Ramadan ini. Terus juga selain mengaji apa? Beramal, iya. Sekarang adalah masa sulit untuk negara kita. Banyak orang yang sulit mencari makan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi, dengan beramal, kita insya Allah meringankan beban mereka ya. Beramallah kemana, Miss? Kamu boleh cari tahu di sekitar kamu, tak ada teman kamu yang kesusahan tidak, kalian bisa bantu mereka. Nggak usah banyak-banyak, beramal itu seikhlasnya, semampunya. Pintar. Terus selain beramal apa lagi? Iya, kita bisa mencari pahala dengan membantu kedua orang tua kita. Contohnya membantu mama, membantu ayah, menyiapkan, misalnya mama kamu lagi sibuk bersihin piring, membersihkan rumah, kalian bisa membantunya. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini, semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi pahala ini adalah kesempatan kalian mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan berdoa sebanyak-banyaknya. Insya Allah doa yang kalian panjatkan di bulan Ramadan ini akan apa? Akan dikabulkan. Kalau belum dikabulkan juga, insya Allah nanti tahun berikutnya, yang penting sabar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nih. Buka bukunya halaman 140 sudah. Kita lihat, Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Perhatikan di sini. Lihat, Udin sama temannya, ini siapa ya? Miss lupa nih nama temannya. Ya, pokoknya yang keriting siapa? Lupa misalnya namanya. Madun ya? Kalau nggak salah. Misalnya Madun ya. Udin dan Madun jalan di mana ini? Di pinggir jalan raya kan tuh biasanya ada jalan buat pejalan kaki, namanya apa? Trotoar, pinter. Terus ini apa? Lagi jalan di mana? Di bawahnya ada mobil. Jembatan penyeberangan. Ih, pintar sekali. Terus selain jembatan penyeberangan, untuk menyeberang jalan kita bisa menggunakan apa? Zebra cross. Iya, ini biasanya ada di tengah jalan, warna putih. Tujuannya adalah agar kita semua yang pejalan kaki bisa menyeberang dengan aman. Kalau kalian melihat orang menyeberang di jalan ini, kalian usahakan untuk berhenti ketika mengendarai kendaraan. Nah, ini ada lampu lalu lintas. Kalau misalnya lampunya warna merah, berarti kendaraan harus berhenti dan orang harus jalan, ya.
menyeberang. Kalian kalau menyeberang di lampu merah berarti kan jalanannya padat ya, banyak kendaraan. Jadi kalian harus memperhatikan lampu lalu lintasnya juga ya, jangan sembarangan menyeberang, oke? Nah, tadi ditulis berjalan di trotoar. Terus apa lagi? Menyeberang di mana lagi? Nomor 2, jembatan penyeberangan. 3, menyeberang di zebra cross. Terus nomor 4 apa? Menyeberang dengan memperhatikan lampu lalu lintas. Iya, kalian tulis memperhatikan lampu lalu lintas ketika berkendara dan menyeberang. 4, tulis ya. Tuh, lama sekali. Nge-lag nanti dulu. Menyeberang dengan memperhatikan lampu lalu lintas dengan ketika menyeberang dan berkendara. Lanjut. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Iya, harus memperhatikan rambu dan lampu lalu lintas. Memperhatikan jalan untuk pejalan kaki dan untuk yang berkendara. Memperhatikan menyeberang jangan di sembarang tempat, harus di tempat menyeberangan. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberang jalan? Tadi di mana? Trotoar. Pintar. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kapan coba? Setiap saat kita sedang berada di jalan. Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Agar kita selamat ya. Kalau mematuhi aturan tidak ada ruginya. Kalian malah selamat. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Polisi lalu lintas, Polantas. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang melanggar itu. Kalau perlu, aku akan menegurnya, oke? Atau mengingatkannya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Aku tahu kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Ini udah sering Miss jelaskan ya. Kalimat tanya pasti di akhirnya ditambahkan tanda tanya, bukan titik. Oke? Yang pakai tanda tanya apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya itu kemarin yang pakai kata apa ya? Apa, mengapa, bagaimana. Kalian kan tahu kalau misalnya kalimat tanya itu pasti kalian harus jawab. Misalnya teman kalian nanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu harus jawab nggak? Jawab. Jadi itu yang disebut kalimat tanya. Nah, misalnya di sini ada apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Misalnya Pak Polisi bilang, apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Gitu. Terus Pak Polisi nanya, siapa namamu?
Tuh. Terus dia misalnya yang jatuh bilang, mengapa, nanya ke polisi. Misalnya, atau Pak Polisi yang nanya ya bisa, mengapa ini terjadi, mengapa bisa sampai seperti ini, begitu kan. Terus misalnya nanya lagi, dia misalnya nanya di mana, kita bisa nanya apa, di mana rumah sakit terdekat Pak, kakiku sakit sekali, gitu kan. Pasti Pak Polisi jawab. Nah, itu kalimat tanya, pasti ada yang harus menjawabnya. Kapan misalnya, Pak Polisi nanya lagi, sejak kapan kamu terjatuh? Misalnya Pak Polisi nanya begitu. Di sini bagaimana? Bagaimana kamu bisa terjatuh? Bagaimana kronologi kamu bisa terjatuh? Seperti itu. Nah, pertanyaan dengan gambar tersebut kamu bisa tulis di sini. Tadi pakai apa, mengapa, di mana. Nanti kalian isi ya. Misalnya tadi bagaimana, kalian tulis, isi bagaimana kamu bisa terjatuh. Bentar. Terus misalnya apa? Pak Polisinya nanya apa? Dari apa? Apa kamu terluka? Gitu. Ih, pintar. Kalian isi ya sampai 6 buat latihan kalian di rumah. Oke, lanjut lagi. Kita buka halaman. Nah, ini Miss jelaskan dulu ya, karena Pak Kosimnya jarang memberi tugas, jadi jelaskan aja ya ini ya. Ini sebenarnya olahraga. Ini adalah permainan bola kasti. Biasanya bola kasti pakai apa ini? Ada pemukulnya, stick kasti ya. Terus ada bolanya, kalian pernah lihat bola warna hijau ini? Iya, ini namanya bola kasti. Nanti kalian bisa cari tahu permainannya seperti apa. Melempar bola dan menangkap bola. Kalian pernah kan pasti bermain bola kasti yang pakai stick seperti ini. Ada teman kalian melempar dan yang sini yang megang stick harus mengenai bola berikut. Kalau misalnya dia kena bolanya, teman kalian harus menangkap bola tersebut. Tidak boleh, jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah berarti dia pemenangnya, seperti itu. Lagi perhatikan. Muka yang ayo berlatih, amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman. Ingat ya, kegiatan bermain dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Yang mana yang sedang bermain? Iya, benar. Nah, ini kenapa bermain dalam keberagaman? Lihat, temannya ada yang rambut keriting, ada yang rambut warna coklat, ada yang rambut warna hitam. Tapi mereka tidak saling mengejek, tapi selalu main bersama. Terus mana lagi yang sedang bermain? Oke, kita lihat mana lagi yang sedang bermain. Ini bermain tidak? Iya, ini sedang bermain. Bermain apa? Bulu tangkis. Rukun ya, tidak ada yang saling bertengkar. Lagi, yang mana yang sedang bermain? Ini. Iya, pintar sekali. Ini sedang bermain apa namanya?
Jangan. Rukun tidak? Iya, mereka sangat rukun. Oke, kita lanjutkan lagi. Buka halaman 149. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor, banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman. Berhati-hati, nak, ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Iya, ayah. Nah, ayahnya memberi peringatan untuk berhati-hati. Yang namanya lumpur pasti licin ya. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Ayo, apa aja? Berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Terus apa lagi? Iya, tadi teman-temannya pada pakai apa itu? Lihat di gambar. Pakai sepatu apa ini? Sepatu boots. Iya. Menggunakan sepatu boots. Kenapa sepatu boots? Kalian pernah lihat Pak Petani? Pak Petani juga menggunakan sepatu boots karena sepatu boots biasanya memang diciptakan untuk berjalan di atas lumpur. Lalu, aturan berjalan di tempat becek, apalagi? Tidak saling dorongan. Apa lagi ya? Terus apa? Oke, tidak lari-larian. Berlarian boleh, tidak berlarian aja ya. Berlari-larian. Terus apa? Memperhatikan langkah kaki. Nah, kalau di lumpur, kalian kan nggak kelihatan. Lumpur kan gelap, hitam atau coklat. Jadi, kalian harus memperhatikan langkah kaki, pijakan kalian. Apakah di situ ada kerikil atau benda tajam yang lainnya. Kalian harus singkirkan dulu ya. Terus apa lagi ya? Kalau di lumpur itu kalian harus kalau becek kalian harus apa? Jadi menyingkirkan benda tajam yang ada di lumpur dahulu sebelum berjalan. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini Miss benda dua apa maksudnya ya? Tadi singkatan itu benda. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal intonasi yang tepat. Bagaimana cara agar hal yang sama tidak terjadi
padamu. Yang mana dulu nih? Siapa yang terjatuh pada gambar? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Di mana ia terjatuh? Bagaimana cara agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu kapan ia terjatuh? Nah, itu tadi adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul ketika kalian melihat suatu gambar atau melihat suatu kejadian. Misalnya kalian melihat teman kalian sedang terjatuh. Siapa yang terjatuh tadi? Gitu kan. Terus bagaimana dia bisa terjatuh? Gitu. Itu namanya respon terhadap suatu kejadian. Jadi ketika kalian bercakap-cakap sama teman, pasti kalian akan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Ini adalah contoh kalimat tanya. Nah, ini juga ada kalimat tanya sama. Nah, kalian tulis kalimat tanyanya berdasarkan gambar. Misalnya, apa? Jadi gimana? Apa yang mereka sedang lakukan? Boleh nggak, Miss? Boleh. Apa yang sedang mereka lakukan? Pintar. Terus boleh terserah kalian mau apa lagi. Misalnya di mana? Di mana mereka melakukan kerja bakti gitu. Di mana mereka melakukan kerja bakti. Oke, yang lainnya nanti kalian isi sendiri ya buat latihan di rumah. Kita lanjutkan lagi halaman 153. Amatilah gambar berikut secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Kegiatan kerja bakti. Yang mana yang mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Ini sedang apa? Bermain ya. Ini termasuk permainan. Ini sedang apa? Piket. Kalau piket termasuk kerja bakti tidak? Iya, sama. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang mana yang kerja bakti pada gambar berikut? Yang ini dong pasti. Kalau kerja bakti itu adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama untuk meringankan pekerjaan. Ini sedang apa? Sedang main petak umpet ya, ini ada yang nyariin. Terus ini sedang, iya, membersihkan halaman bersama. Itu juga kerja bakti namanya. Oke, pintar sekali. Gampang kan? Nah, ini kita lanjutkan besok lagi. Hari ini itu aja. Oke, anak-anak. Nanti tugasnya adalah kalian harus mengirimkan, tadi kita sudah belajar banyak tentang aturan. Aturan berlalu lintas, kemarin aturan menaiki sepeda motor, terus ada aturan menaiki bis. Nah, kita kan sedang dalam keadaan bencana, yaitu COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda negeri ini. Jadi, Miss mau bertanya, bagaimana aturan yang berlaku selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang kalian sedang terapkan saat ini. Misalnya, aturan ketika aturan PSBB yang harus ditaati. Misalnya apa? Dilarang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker dan sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan, kita harus selalu membawa hand sanitizer. Terus kedua, harus rajin
Apa? Membersihkan tangan, kayak gitu ya. Nanti kalian bikin, boleh voice note, boleh video, nanti kirimkan ke Miss. Kalian sebutkan apa aja sih aturan selama kita PSBB di rumah kalian masing-masing, oke? Terus, nah, kalian juga mengirimkan foto tentang kegiatan kalian selama Ramadan. Misalnya, tadarus, biasanya kalian foto aja sedang tadarus. Terus apa lagi? Sholat berjamaah, kalian foto nanti kirim ke WA Miss ya. Terus apa? Buka puasa, sahur, nanti kalian kirim ke WA Miss, oke? Itu aja dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah selalu mengikuti aktivitas belajar dengan Miss. Kalian masih menonton video ini, kalian masih dengarkan Miss berbicara. Miss sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Semoga kita masih bisa ketemu lagi. Semoga kita cepat ketemu lagi. Miss sudah kangen banget sama kalian. Kalian jaga kesehatan, jangan bandel, jangan bikin orang tua kalian marah-marah mulu ya di rumah. Waktunya belajar, belajar. Kita kan belajarnya sebentar doang. Miss bikin video ini juga sebentar, nggak lama-lama. Jadi kalian harus dengarkan apa kata orang tua kalian ya. Jangan membantah dan terus belajar, taati orang tua kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.